utamakan itu apa yang pertama dulu? Apa? Bayar hutang Bapak Ibu ya. Yang punya utang di sini, ayo ngaku. Gak mau ngaku semua. Oke ya. Itu cicilan utang maksimal 30% Bapak Ibu. Maksimal 30% dari total pendapatan. Jadi seandainya kalau Bapak Ibu punya pendapatan atau gaji sebesar 10 juta, yang paling tidak cicilannya 30%, 3 juta. Itu idealnya. Itu idealnya Bapak Ibu. Jadi bayar hutang itu utama, karena hutang itu wajib. Sedangkan infak sudah apa hukumnya sunnah. Ya? Utamakan yang wajib dulu. Siapa tahu nanti jatuh tempo. Ya? Nanti kalau jatuh tempo, tiba-tiba kalau jatuh tempo, karena terlanjur minjam di bank konvensional kena denda gitu kan. Ya? Karena terlanjur utang dengan rentenir, ya bisa kena bunga ya. Itu bahaya sekali Bapak Ibu. Pak, kalau gimana kalau saya sudah terlanjur? Ya, kalau bisa dilunaskan segera. Oke, seperti itu. Zakat paling tidak minimal 2,5% dari total pendapatan kita. Ya. Zakat investasi. Ya. Investasi itu cukup besar. Ya. 20% dari 3 sampai dengan 30% kalau Bapak Ibu punya gaji, anggaplah 10 juta ataupun 3 juta, ya investasi sebesar 20% dari gaji. Misalnya 3 juta gaji ya. Paling tidak berapa tuh? 600.000 kita tabung untuk rangka investasi. Bisa investasi pendidikan ya, bisa investasi hari tua ya, bisa investasi untuk haji ya, bisa investasi untuk membeli reksadana syariah atau sukuk ya, ataupun deposito syariah dengan akad mudharabah itu juga baik. Terus ada cash flow di sini. Cash flow itu paling besar. Ini karena kebutuhannya yang paling sering kita gunakan itu sebesar 40%. Sebenarnya bayar hutang tadi masuk ke cash flow, tapi saya pisahkan karena ini agak sensitif sebenarnya hutang ini ya. Kalau ditanya hutang nih pasti nggak ada yang mau ngaku ya, tapi paling tidak sudah tahu Pak. Paling tidak 30% bayar hutang. Oke. Cash flow ini 40% ya. Investasi itu bisa masuk dalam tabungan Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan lifestyle Bapak Ibu? Ya. Lifestyle tadi gaya hidup seperti liburan ya. Kita perlu liburan ya, kita perlu dengan kemewahan, tiba-tiba kita pengen sepeda apa ya, saya pengen beli sepeda nih, dia beli sepeda, dia paling tidak berapa 20% dari gaji ya, misalnya gaji 10 juta, kalau enggak beli sepeda yang semahal-mahalnya 2 juta kira-kira, jangan yang lebih dari situ, karena nanti merusak neraca tabungan kita sendiri. Karena kita nih jangan pikirkan kita ini berhubungan dengan neraca, hubungan laporan keuangan itu perusahaan, enggak. Kita nih butuh laporan keuangan. Dan semuanya orang menghitung. Orang yang tidak bisa membaca, tapi rata-rata di menghitung uang nggak bisa, pintar. Ya? Saya punya beberapa keluarga itu nggak bisa membaca. Tapi kalau menghitung uang nggak jago. Dan itu real terjadi di lapangan. Karena uang itu penting ya bagi siapapun, karena uang itu apa? Uang itu kan nilai tukar ya. Wahallallahu bai'a wa harrama riba. Ya, menghalalkan jual beli pakai uang. Dan itu sudah sunatullah bahwa orang itu pasti bisa ngitung uang sebenarnya. Kecuali kalau dia emang kecuali orang itu anggap saja ya, mohon maaf, gila misalnya. Ya itu mungkin nggak perlu uang karena otaknya udah nggak nyampe ke sana. Nah seperti itu. Kira-kira inilah. Kira-kira seperti ini yang dimaksudkan dengan bagaimana ilustrasi keuangan kita yang ideal kita lakukan seperti inilah berdasarkan 5 pembagian keuangan persentase ini. Nah, pertanyaannya seperti ini. Anggaplah pertanyaan, Pak, seandainya defisit bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Seandainya defisit bagaimana, Pak? Kalau seandainya defisit, ya, lunasi hutang. Kalau punya hutang. Bagaimana caranya? Jual aset. Ya. Jual aset. Mungkin jual aset, jual aset, misalnya jual mobil, segera lunasin. Apalagi tersangkut pautnya dengan riba ya Bapak Ibu ya. Terlanjur dengan riba, segera lunasin. Kalau tidak, ya separuhnya dicicil ya enggak apa-apa. Ya. Atau jual aset lah. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama itu kalau seandainya utang ya, kita itu menjadikan kita menjadi defisit. Yang kedua adalah menambah pendapatan. Ya. Pak, saya kan karyawan nih Pak. Pendapatan saya sudah cukup, sudah jualan. Seperti saya katakan tadi, jualan apa saja.
nggak ada modal, jualin barang orang, reseller kayak tadi ya. Apa yang dilakukan reseller apapun bisa. Saya termasuk reseller, termasuk saya sendiri. Saya karena bisnis saya agak rontok juga ya. Saya reseller. Ya, saya jualan apa saja yang saya jual. Ya. Ada teman saya itu segala produk-produk dijualan. Ada jualan anduk, jualan pulsa, jualan alat-alat kesehatan ya. Sekarang yang lagi up to date apa? Jual masker lah, jual apa? Hand sanitizer lah. Pokoknya kita manfaatkan masa pandemi ini untuk membangun kreativitas, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Contoh perencanaan pendidikan kalau Bapak Ibu kira-kira pendidikan tertinggi anakku kira-kira kuliah umur berapa? 17 sampai 18 ya. Kita anggaplah 18 tahun Bapak Ibu. Ya, 18 tahun. Ya, itu sudah kita mulai untuk perencanaan kuliah pendidikan. Dan itu kira-kira goalnya adalah supaya anak kita bisa kuliah. Betul nggak? Goalnya supaya anak kita bisa kuliah, mendapatkan pendidikan layak, dan mendapatkan pendidikan tertinggi lah, syukur-syukur ya. Syukur-syukur mendapat beasiswa S2. Syukur juga, ya goal. Kita harus melakukan biayanya sedini mungkin Bapak Ibu. Ya, goalnya seperti ini. Kita mendapatkan pendidikan lah ya, pendidikan. Oke. Sekarang yang kita lakukan adalah kita memulainya kapan? Kita memulainya kapan? Anggap saja nih ya, kita bahas pendidikan itu sekarang 80 juta atau sampai 100 juta untuk kuliah. Kira-kira kuliah 4 tahun. Kalau satu semesternya 6 juta, berarti 6 kali 8, 48 juta. Tapi sekarang nggak mungkin. Ada biaya pendidikan, ya, ada biaya ongkos segala macam, biaya buku, ya kira-kira 80 sampai 100 juta. Oke, tingkat inflasi kira-kira 5%, anggaplah kita nggak usah hitung inflasinya. Kira-kira 18 tahun yang akan datang, itu biayanya 18 juta, Bapak Ibu. Ya, 18 juta di umur 18 tahun, kira-kira 400 juta. Nah, jadi kita bagaimana melakukannya? Ya? Oke, kira-kira seperti ini. Saya buat ilustrasi seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Sekarang karena sepeda, Bapak Ibu, sekarang kan sepeda lagi up to date banget, Bapak Ibu. Ya. Saya buat ilustrasi sepeda seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu memulai dari sedini mungkin, anggaplah 0 tahun nih untuk menabung pendidikan anak. Ya. Menabung aja cicil-cicil ya, sehari, sebulan, ya 100-200 ribu lah, nggak apa-apa lah, 200 ribu kira-kira. Nah, Bapak Ibu, kira-kira naik sepedanya masih enak kan Bapak Ibu ya? Menggayuhnya makin lama makin enak. Betul. Ya, coba ke 5 tahun, Bapak Ibu sudah mulai nungkit begini. Di tahun kelima, anak aku 5 tahun aja. Ya. Oke, udah menungkit. Di tahun ke-10 seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke, nanti aja lah. Tunggu anak saya 15-16 tahun, pas kuliah aja, pas SMA kelas 1, mungkin saya mau nabung kuliah. Udah begini Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Jatuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggayungnya juga berat, kecuali Bapak Ibu punya kekuatan super, mungkin baru bisa menaikin. Nah, jadi solusinya apa Bapak Ibu? Nabunglah sedini mungkin. Ya? Nabunglah sedini mungkin. Pak, saya ngeri Pak, karena nilai, Bapak kan tadi ada inflasi itu. Duit sekarang tidak bisa menanggung duit depan. Bagaimana solusinya? Bapak Ibu bisa nabung ke reksadana, investasi ke reksadana, atau investasi ke deposito syariah, atau tidak, kalaupun tidak bisa, asuransi pendidikan. Ya? Jadi kalau dengar asuransi ini, langsung aja gimana ada ini nawarin asuransi. Jangan ini dulu Bapak Ibu ya, jangan tiba-tiba langsung antipati ya, dengerin dulu. Apalagi dia berbasis syariah, dengarkan dulu. Asuransi pendidikan seperti ini. Nah, kita menabung Bapak Ibu ya. Anggap saja, andaikan kita terkena apapun itu, ya, nanti uang itu yang menolong kita, terutama yang asuransi syariah, itu uang kita tadi menabung, kalaupun sampai 18 tahun uang kita kembali, kalaupun ada apa-apa terjadi, anggaplah kita terkena penyakit berat, penyakit krisis, lah, nanti anak kita tetap jalan. Nah, kira-kira seperti inilah, kira-kira. Saya anukan tangga ya, kira-kira di umur sekian kita terkena penyakit, ya, terkena penyakit, ya, saya anggap seperti ini. Nah, ini tujuan kita, tujuan anak kita adalah pendidikan. Itu saya gambarkan, pokoknya adalah pendidikan. Tiba-tiba di pertengahan jalan kita terkena sakit, anggap saja Bapak Ibu. Ini resikonya. Resikonya adalah anggaplah sakit. Ya, syukur-syukur sehat terus. Syukur-syukur sehat terus. Anggaplah penyakit berat. Kita punya BPJS. Oke, sudah bagus. Tapi bagaimana dengan pendidikan anak? Biayanya tetap jalan terus Bapak Ibu ya, karena kita tidak ada tabungan. Oke. Kita punya rencana lain, Bapak Ibu bisa menggunakan alat yang berbeda dengan tujuan yang sama. Bapak Ibu kalau naik tangga, Bapak Ibu bisa menggunakan lift misalnya. Ya.
Bapak Ibu tetap bisa naik, ya. Bapak Ibu tetap bisa naik, tapi dengan cara berbeda. Contohnya apa? Bapak Ibu menggunakan produk-produk syariah, bisa produk-produk banyak ya, bisa reksadana syariah, bisa deposito syariah, bisa asuransi pendidikan syariah, semuanya. Maka dari situ saya sangat mengharapkan teman-teman khususnya Bapak Ibu sekarang yang tergabung sebagai akademisi, mari kita terjun ke lapangan Bapak Ibu. Kita lihat supaya produk-produk syariah ini digemari masyarakat karena memang apa ya? Karena syariah ini kayaknya sosialisasinya kurang. Jadi banyak juga banyak anggap saja nih kebanyakan juga orang-orang alumni konvensional ke syariah. Ketika menjelaskan produk-produk syariah ke nasabah, ya, itu sama persis kayak konvensional. Jadi orang-orang ya sama saja nih syariah. Nah itu pentingnya SDM kita. Dan ini penting sekali bagaimana menghubungkan kita dengan produk-produk syariah. Jangan antipati syariah. Karena syariah ini ibaratnya baru lahir Bapak Ibu. Kalaupun kita seandainya baru lahir, tidak kita support, ya, kita langsung antipati, wah asuransi syariah bisa apa produk berbasiskan syariah ini bisa hancur Bapak Ibu. Maka perbankan syariah perlu kita galakkan, ya, produk-produk syariah kita galakkan karena kita kan syariah nih, ya. Khususnya teman-teman akademisi sekalian, saya mohon izin supaya kita harus terjun ke lapangan Bapak Ibu. Jangan hanya di kelas saja, kita terjun ke lapangan menggalakkan ekonomi dan produk-produk syariah ini. Ya. Bagaimana memberikan sosialisasi ke masyarakat, mudah-mudahan kita bisa paham sedemikian rupa dan